Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hijrah Asikin, Sarjana Sains Terapan Magister Biomedik, dosen program studi Gizi dan Dietetika, program Sarjana Terapan, jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Makassar, dengan nomor induk dosen nasional 4008118501. Video ini saya siapkan sebagai pemenuhan persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKPT dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ambil dalam video pembelajaran adalah mata kuliah Gizi Olahraga dengan total beban studi sebanyak 2 SKS, yaitu 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Deskripsi mata kuliah ini mempelajari tentang prinsip dan aplikasi gizi olahraga dalam konteks kebugaran dan prestasi. Mahasiswa akan mempelajari keterkaitan antara kebugaran fisik, latihan fisik, dan kebutuhan zat gizi sesuai tahapan latihan, baik itu pre-season, in-season, kemudian pada saat recovery. Topik mencakup konsep kebugaran fisik, somatotyping, periodisasi latihan dan gizi, serta praktek pemberian makanan dan suplemen dalam mendukung performa atletik. Mata kuliah ini juga menekankan pendekatan evidence based dalam menyusun intervensi gizi olahraga yang sesuai dengan siklus latihan dan kebutuhan spesifik atlet berdasarkan jenis kelamin, tipe tubuh, dan juga cabang olahraga. Untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang sangat relevan dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu mengelola literasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi gizi dalam pengendalian faktor resiko masalah gizi dengan keunggulan pada kesehatan ibu, bayi, dan anak sesuai standar profesi secara profesional. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan teknologi tepat guna bidang gizi yang menggunakan metode ilmiah dengan keunggulan kesehatan ibu, bayi, dan anak yang didasari sikap kejujuran dan etika profesi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, untuk CPMK yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep kebugaran fisik dan relevansinya terhadap kebutuhan gizi olahraga, termasuk VO2 max, heart rate maksimum, kemudian komposisi tubuh. Selanjutnya untuk CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis karakter tubuh atlet berdasarkan pendekatan somatotyping dan juga interaksi atau interpretasi somatochart. Selanjutnya CPMK ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan struktur periodisasi latihan serta implikasinya terhadap perencanaan gizi. Kemudian CPMK 4, mahasiswa mampu menyusun rencana diet berdasarkan piramida gizi atlet dan juga praktik gizi olahraga berbasis bukti. CPMK yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan prinsip periodisasi gizi dalam menyusun rencana makan sesuai siklus latihan dan juga tujuan performa. Selanjutnya CPMK 6, mahasiswa mampu merancang pemberian makan dan hidrasi pada fase pre-season, in-season, dan juga recovery sesuai prinsip evidence based. Nah, selanjutnya untuk sub capaian pembelajaran mata kuliah atau sub CPMK, yang pertama adalah mampu menjelaskan pengertian dan jenis kebugaran fisik, metode pengukuran, serta indikator kebugaran fisik, kemudian mampu menjelaskan metode pengukuran serta interpretasi hasil pengukuran. Selanjutnya adalah mampu menjelaskan peran zat gizi dalam pembentukan serabut otot dan juga hubungannya dengan jenis olahraga. Selanjutnya adalah mampu menjelaskan konsep dan juga metode pengukuran somatotype, kemudian mampu melakukan plotting somatochart dan juga menginterpretasikan tipe tubuh atlet. Selanjutnya adalah mampu menjelaskan struktur periodisasi latihan, baik itu makro, meso, mikro, dan juga faktor yang mempengaruhi. Selanjutnya adalah mampu menjelaskan konsep training piramida dalam konteks performa olahraga, kemudian mampu menjelaskan prinsip diet gizi seimbang dan juga suplemen berdasarkan piramida gizi atlet, mampu menilai validasi praktek suplemen berdasarkan prinsip evidence based nutrition, kemudian mampu menjelaskan konsep periodisasi gizi dan penerapannya pada berbagai siklus latihan. Selanjutnya adalah mampu membandingkan pendekatan training low, training high, dan juga training degat. Selanjutnya mampu menyusun pengaturan zat gizi pada tahap pre-season termasuk modifikasi berat badan, kemudian menyusun rencana makan saat pertandingan, contohnya karbohidrat loading, hidrasi, dan juga pemulihan, dan juga mampu menjelaskan peran dan evaluasi penggunaan sport food dan juga suplemen ergogenik. Adapun materi pembelajaran yang pertama itu adalah membahas tentang konsep gizi olahraga, baik itu kebugaran dan juga prestasi yang terdiri dari kebugaran fisik. Jadi mahasiswa akan diberikan pengertian tentang kebugaran fisik, kemudian jenis dan metode tentang kebugaran fisik, cara pengukurannya, indikator kelemahan ataupun kelebihan dalam kebugaran fisik.
Selanjutnya, mahasiswa juga akan belajar tentang bagaimana mengukur kebugaran fisik, misalnya HR max dan juga VO2 max serta jantung, kemudian pengukuran aerobik langsung, baik itu jenisnya, metode, standar, dan juga interpretasi. Kemudian di konsep ini juga akan dibahas tentang pembentukan serabut otot, tipe serabut otot dan jenis cabang olahraga, kemudian bagaimana komposisi tubuh dan juga jenis kelamin, kemudian latihan dan pembentukan serabut otot serta peran zat gizi dalam pembentukan serabut otot. Selanjutnya bahan kajian selanjutnya adalah somatotype. Di sini mahasiswa akan belajar tentang pengertian, kemudian fungsi, metode pengukuran, kemudian plotting somato chart dan interpretasinya. Selanjutnya di bagian periodisasi latihan, mahasiswa akan mendapatkan bahan kajian tentang pengertian, tujuan, faktor yang mempengaruhi, kemudian training piramid atau piramida latihan, kemudian siklus makro, siklus meso, dan juga siklus mikro. Selanjutnya pada piramida gizi atlet, mahasiswa akan diberikan pembahasan terkait dengan diet gizi seimbang, gizi olahraga, suplemen, dan evidence-based nutrition practice. Kemudian periodisasi gizi membahas tentang pengertian, tujuan, faktor yang mempengaruhi pada siklus makro, siklus meso, siklus mikro. Kemudian piring periodisasi gizi, training low, training high, dan juga training the gut. Nah, selanjutnya adalah pemberian makan tahap persiapan atau pre-season, kemudian tahap pertandingan atau in-season, misalnya pada karbohidrat loading, dan juga bagaimana adanya pelaksanaan atau tahapan pemberian makan pada sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan juga sesudah pertandingan. Kemudian selanjutnya adalah pemberian makan tahap transisi atau tahap pemulihan, di mana ada penambahan terkait dengan suplementasi makanan atau yang kita kenal dengan ergogenik gizi. Nah, selanjutnya adalah penyampaian pembelajaran pada mata kuliah ini disampaikan dengan menggunakan metode DIA atau Delivery Interaction Assessment. Kemudian proses pembelajaran dalam mata kuliah ini dilaksanakan di ruang kelas secara tatap muka langsung atau melalui Zoom meeting. Dan strategi pengajaran yang digunakan mengacu pada pendekatan Student Centered Learning yang menekankan mahasiswa sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Jadi mahasiswa tidak hanya menerima materi, tetapi juga didorong untuk terlibat langsung dalam diskusi kelompok, termasuk juga dalam studi kasus, kemudian presentasi dan praktek sebagai bagian dari pengalaman belajar aktif mahasiswa. Nah, pada proses pembelajaran ini, mata kuliah ini berlangsung selama 14 pertemuan, ditambah dengan 2 pertemuan UTS dan UAS yang memang dirancang untuk mendukung pencapaian pembelajaran lulusan atau yang kita kenal dengan CPL, dan juga capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari program studi. Nah, kemudian dalam rangka meningkatkan efektivitas pembelajaran, saya mengembangkan modul pembelajaran dan juga penugasan yang tentunya ini akan mendorong mahasiswa melakukan observasi lapangan, misalnya dengan menganalisis kebutuhan gizi atlet sekolah atau membuat video edukasi untuk promosi gizi bagi komunitas pencinta olahraga. Nah, kemudian penilaian dilakukan secara komprehensif melalui kombinasi formatif dan juga sumatif yang meliputi penugasan 20%, kemudian kuis 10%, observasi lapangan 10%, ujian tugas tengah semester dan juga ujian akhir semester itu masing-masing 30%. Dan penilaian juga mempertimbangkan aspek soft skill seperti kerjasama, kemudian kemampuan berpikir kritis, dan juga komunikasi ilmiah yang tentunya dalam mata kuliah ini terdapat rubrik penilaian. Selanjutnya adalah pengajaran mata kuliah gizi olahraga. Saya juga mengembangkan melalui metode kolaborasi antara dosen dan mahasiswa. Jadi saya mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan edukasi gizi di komunikasi olahraga lokal, dan juga sebagai bagian dari integrasi pengajaran dan juga pengabdian, serta mahasiswa juga terlibat dalam penelitian yang terkait dengan gizi olahraga. Nah, selanjutnya saya menyadari bahwa pembelajaran gizi olahraga ini menuntut relevansi yang tinggi dengan perkembangan ilmu dan juga tren gaya hidup sehat. Oleh karena itu, saya secara rutin mengikuti pelatihan, kemudian seminar, kemudian membaca literatur untuk memperbaharui bahan ajar serta meningkatkan atau mengembangkan diri saya sebagai dosen mata kuliah gizi olahraga. Dan juga saya terbuka terhadap masukan dari mahasiswa dan menggunakannya sebagai bahan refleksi untuk memperbaiki metode serta media pembelajaran di semester berikutnya. Nah, sebagai seorang pendidik, saya berkomitmen untuk terus mengembangkan kualitas pengajaran, khususnya pada mata kuliah gizi olahraga, agar mampu mengaplikasikan ilmu gizi secara kontekstual dalam dunia olahraga dan juga kebugaran. Berikut video pembelajaran tatap maya yang dilakukan melalui Zoom meeting.
Oke, hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah gizi olahraga ya. Jadi hari ini kita ketemu lagi. Jadi kita akan masuk ke salah satu materi inti dari gizi olahraga yang tentunya untuk materi ini tuh sangat aplikatif ya. Izin share screen. Oke, jadi hari ini kita belajar terkait dengan konsep periodisasi gizi ya dan penerapannya. Jadi seperti yang saya sudah bilang tadi bahwa materi ini sangat aplikatif. Jadi teman-teman nanti bisa memberikan perencanaan kepada atlet. Ada yang sudah pernah dengar istilah ini? Belum, Bu. Oh, oke. Baik, kalau misalnya belum, kita bahas hari ini ya. Nah, kemudian coba diperhatikan kembali untuk tujuan pembelajaran kita. Di sini ada 3 poin ya dari tujuan pembelajaran. Kira-kira dari 3 poin ini ada tidak tujuan pembelajaran yang paling menarik atau yang paling menantang menurut kalian dari 3 ini? Ada masih kalian diharapkan mampu menjelaskan konsep periodisasi gizi dalam olahraga, kemudian membedakan siklus makro, kemudian siklus meso dan juga siklus mikro dalam latihan, serta menerapkan prinsip periodisasi gizi dalam rencana makan atlet di tiap fase latihan. Kira-kira yang menantang itu di mana? Yang bagian apanya nih? Menantang semua, Bu. Menantang semua, Ibu. Menantang semua. Apalagi karena mendengarkan istilah periodisasi ya, dan alhamdulillah kalian dapat di sini. Jadinya ini tujuan pembelajaran kita. Jadi kalaupun misalnya ini yang paling menantang ya, 3 ini semua menantang ya, berarti hari ini yang hadir hari ini tuh bisa mendapatkan ilmu ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita masuk ke materi intinya yaitu konsep periodisasi gizi ya. Karena tadi belum ada yang pernah mendengarkan tentang periodisasi. Nah, ini adalah pendefinisiannya yaitu strategi perencanaan dan modifikasi asupan gizi ya, seiring dengan perubahan beban latihan fisik yang bertujuan untuk mengoptimalkan adaptasi, kemudian performa dan juga pemulihan ya. Jadi periodisasi gizi ini dia mengikuti siklus periodisasi latihan. Gitu. Nah, kalau menurut kalian kalau misalnya latihan dari atlet atau misalnya yang orang-orang yang suka berolahraga terjadi perubahan, kira-kira periodisasinya berubah atau tidak? Menurut kalian? Oke, berubah ya. Jadi kalau misalnya kalian latihan 2 jam hari ini, kemudian besoknya kalian istirahat total, ya tentu ada perubahan ya. Ada perubahan dari periodisasi gizi karena akan beda pemberian pada saat orang-orang latihan 2 jam dengan pada saat istirahat. Ya, apalagi kalau di tahapan istirahat total seperti itu. Nah, kemudian ini adalah komponen-komponen periodisasi gizi. Ya, di sini ada 5 komponen utama yang akan teman-teman pelajari. Misalnya kalau teman-teman bisa tebak, kalau misalnya kamu latihan berat 5 kali seminggu, kira-kira komponen apa yang paling utama dari 5 komponen ini yang paling krusial menurut kalian? Boleh open mic, boleh juga menuliskan di kolom chat kalau misalnya mau. Jadi misalnya hari ini kamu ya jadi atlet misalnya. Terus kamu lakukan latihan berat 5 kali seminggu ya. Kira-kira komponen mana yang paling krusial di sini? Apa yang paling krusial? Sudah ada yang menjawab? Oke, Reski Amalia menjawab energi total, Heronisa juga, Fauzia juga. Yang lain? Atau ada yang mau memaparkan alasannya kenapa memilih energi total harian? Kira-kira kenapa? Kenapa kita memilih energi total harian? Oke, jangan sampai berkerut, yang santai saja. Oke, pilih yang mana dari 5 komponen ini? Tadi sudah ada yang pilih energi total harian. Sisa alasannya yang saya tunggu. Dan jawabannya sebenarnya sudah benar ya Kak, untuk pilihan energi total harian yang diprioritaskan. Jadi sebenarnya kalian sudah pandai menganalisis sebenarnya, sudah bisa jadi calon-calon konsulen atau calon ahli gizi yang menjadi coach nutrition atau nutrition coach di apa namanya di pusat olahraga ya. Karena sudah pilihannya sudah benar sebenarnya ya. Nah, kita lanjut saja ya. Untuk energi total harian, kenapa di kasus tadi kalian yang latihan 5 kali seminggu memilih energi total harian? Karena memang pada latihan berat 5 kali seminggu itu memang yang diprioritaskan adalah energi total meningkat karena dia meningkat saat kebutuhannya meningkat saat latihan yang memang intens ya, karena ini kita lakukan seminggu 5 kali itu kan artinya dia intensitasnya yang tinggi seperti itu, maka dibutuhkanlah energi total harian ini menjadi prioritas seperti itu. Tapi kalau misalnya ternyata teman-teman melakukan apa namanya olahraga yang endurance atau latihannya endurance durasinya jauh lebih lama, misalnya lebih dari 30 menit, maka yang dipilih itu adalah menjadi prioritas adalah distribusi makronutrien seperti itu. Khususnya fokus pada karbohidrat.
Seperti itu ya, khusus untuk zat gizi makronya itu adalah karbohidrat. Nah, bagaimana dengan timing atau waktu makan dan juga hidrasi? Ini sangat penting untuk proses pemulihan nantinya pada saat off season atau setelah pertandingan sudah rehat seperti itu ya, sudah istirahat. Nah, kemudian ini juga untuk komponen periodisasi dalam hal pemberian suplementasi ini harus kita hati-hati ya, harus ada evidence base-nya, harus ada jurnal yang menjadi patokan atau ada penelitian-penelitian yang menjelaskan terkait dengan suplementasi seperti itu. Jadi tidak sembarang memberikan suplementasi khususnya pada atlet seperti itu ya. Nah, kemudian ada juga komponen terakhir atau komponen yang kelima adalah prinsip training low atau training dan juga training high serta training the gut, dan ini nanti akan dibahas sendiri nanti di slide selanjutnya ya. Ini menjadi juga salah satu strategi penting dalam periodisasi gizi. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, ini kita masuk ke jenis-jenis dari periodisasi gizi ya. Teman-teman bisa lihat gambar ya di sini terdapat konsep juga periodisasi gizi yang terdiri dari siklus makro, kemudian siklus meso dan juga siklus mikro ya. Dan apa namanya ketiga konsep ini tentunya punya tujuan yang berbeda, tapi tujuan utamanya itu untuk memenuhi gizi atlet secara spesifik berdasarkan tahap latihannya ya. Apakah dia berada di latihan pada saat persiapan atau pertandingan atau mungkin pada saat transisi atau pada pemulihan, apakah untuk terkait dengan manajemen berat badan ya atau terkait dengan kontrol-kontrol energi lainnya seperti itu ya. Itu akan dibedakan berdasarkan periodisasi gizi ini seperti itu. Nah, kemudian kira-kira pernah tidak kalian mendengar tiga siklus ini, siklus makro, siklus meso dan juga siklus mikro? Atau tahu bedanya di mana ada makro, meso dan mikro? Oh, Anindya sudah jawab belum? Belum, Bu. Oke. Yang lain? Atau sama dengan yang disampaikan oleh Anandya, semua belum? Belum atau sudah? Sudah atau belum? Oke, mungkin Resti Amalia mungkin dari lama periodenya ya, betul sekali ya. Jadi untuk yang membedakan antara siklus makro, meso dan mikro itu sebenarnya dari periodenya. Betul sekali ya. Kita lihat slide berikutnya. Nah, ini untuk siklus makro ya. Jadi siklus makro itu untuk 6 rencana tahunan. Jadi bisa 6 bulan sampai 1 tahun. Makanya dikatakan sebagai fase tahunan. Ya, mungkin teman-teman pernah dengar istilah tadi ya, ada pre-season atau masa persiapan latihan ya, ada in-season atau yang kita kenal dengan saat pertandingan, dan juga off-season atau yang kita kenal dengan masa recovery atau masa transisi. Itu berada di tahap siklus makro seperti itu ya. Jadi hitungannya tahunan. Nah, kemudian untuk siklus meso ya, meso ini bisa dikatakan sebagai siklus bulanan ya. Jadi bukan menstruasi, ini adalah periode latihan ya. Jadi periode siklus bulanan atau 2 sampai 6 minggu ya. Atau apa namanya bisa sampai 1 bulan lebih seperti itu. Nah, untuk siklus meso ini biasanya disebut sebagai fase spesifik karena ada fokusnya. Fokus pada apa saja, yaitu pada fokus daya tahan, kemudian kekuatan ya. Ini yang terkait dengan endurance seperti itu. Nah, bagaimana dengan siklus mikro? Siklus mikro ini bisa disebut siklus mingguan atau siklus harian ya. Jadi fokus pada minggu-minggu pertama seperti itu ya. Nah, misalnya kalian bisa bayangkan sebenarnya kalau misalnya latihan berubah-berubah ya setiap minggu, tapi pola makan tetap sama ya, itu sesuai atau tidak? Kalau misalnya kita latihan kita berubah, misalnya minggu pertama ini kita latihan intensitas tinggi, kemudian minggu sebelumnya kita latihan ringan, kemudian berikutnya lagi kita latihan yang endurance, yang tahan atau yang tahan lama atau yang durasinya lama seperti itu. Nah, kemudian ada minggu berikutnya, kita tidak terlalu banyak latihan, cuman 1 kali saja seminggu. Nah, tapi pola makan kita tetap, kira-kira itu sesuai atau tidak menurut kalian? Tidak ya, tidak sesuai ya, karena itulah sebabnya kenapa kita membagi dalam gizi olahraga, dibagi menjadi siklus-siklus seperti ini ya, karena memang pemberian zat gizi itu harus periodik ya, ya, tidak sama. Kalau misalnya kita sekarang latihan berat, maka pemberian makan zat gizinya juga akan berbeda dengan pada saat kita istirahat ya. Jadi kalian mungkin sudah bisa membayangkan diri kalian ini sebagai nutrition coach ya ke depannya seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Ini adalah perhitungan kebutuhan untuk pre-season ya, bisa dilihat ini antara pre-season, in-season, dan off-season. Ini ada perbedaan kebutuhan khususnya karbohidrat ya, protein dan lemak. Jadi dari setiap siklus itu atau setiap fase itu ada perbedaan seperti itu ya.
Nah, ini metode piring. Jadi ini memudahkan kalian ahli gizi dalam mengedukasi atlet. Jadi teman-teman ahli gizi atau calon ahli gizi bukan hanya tahu tentang isi piringku yang biasa biasa kalian pakai dalam mengedukasi masyarakat di sekolah atau misalnya di puskesmas atau di posyandu, tapi juga isi piringku untuk atlet juga seperti itu. Yang tentunya berbeda dengan isi piring yang biasanya kita gunakan dalam edukasi masyarakat umum. Oh, ya, jadi ada perbedaan sedikit. Kalau misalnya ternyata ada manajemen berat badan, maka makanan pokoknya ini jauh lebih sedikit dibandingkan kalau misalnya atlet ini melakukan latihan intensitas ringan. Ya. Dan ini biasanya untuk yang manajemen berat badan harus kalian ingat betul bahwa pada manajemen berat badan itu jangan pelaksanaannya itu di sebelum pertandingan ya. Kalau bisa direncanakan di setahun atau minimal 6 bulan sebelum bertanding. Jadi sebenarnya ahli gizi yang mendampingi olahragawan itu tuh mereka kerjanya di tahap presisi ini di tahap 1 tahun pertama sebelum mereka bertanding untuk pertandingan. Ini juga untuk intensitas sedang ya, dan juga ini yang intensitas tinggi ya. Jadi berbeda ya isi piringku yang mulai dari precision, kemudian yang yang latihannya ringan, kemudian sedang, dan juga yang latihan tinggi atau yang saat bertanding ya. Jadi di sini malah makanan pokoknya itu hampir setengah piring. Kalau kita pakai untuk edukasi masyarakat umum, tentu ini terbalik ya. Sayur buahnya yang harusnya jauh lebih besar kalau masyarakat umum. Kalau atlet itu pada saat latihan tinggi, intensitas tinggi itu makanan pokoknya jauh lebih besar. Nah, ini contoh makanannya, jadi tidak mesti harus nasinya yang membumbung tinggi, tapi bisa dipakai jenis karbohidrat, 2 jenis atau 3 jenis karbohidrat seperti itu, supaya atletnya juga tidak bosan. Ya. Lanjut lagi. Nah, ini ada tambahan untuk prinsip strategis dari priorisasi gizi. Nah, ini juga merupakan komponen tadi, salah satu komponen ya dari priorisasi gizi yang diimplementasikan dalam training low ya. Apa itu training low? Itu adalah latihan saat cadangan glikogen rendah seperti itu ya. Jadi di sini tubuh kita itu diadaptasi untuk untuk bisa menghasilkan energi walaupun cadangan glikogennya itu rendah seperti itu. Jadi biasanya dipecah dari sumber energi non glukosa. Teman-teman mungkin tahu ya sumber energi utama kita itu adalah glukosa. Tapi untuk yang training low ini kita dibiasakan untuk menggunakan sumber energi non glukosa seperti itu ya. Karena supaya tubuh kita itu terbiasa pada saat bertanding lama, itu kan pasti kita sebenarnya lapar ya, tubuh kita itu lapar, tapi dengan kita membiasakan untuk training low ya, latihan melatih tubuh kita itu memecah non glukosa, dan maka tubuh kita itu akan bisa mendapatkan energi lain dari sumber non glukosa seperti itu ya. Jadi ini cerita adaptasi metabolik. Kalau kita kembali lagi ke mata kuliah biokimia ya, mungkin kalian sudah pelajari tentang metabolisme dari glukosa. Kemudian untuk yang training high ya, ini latihan intens dengan cadangan yang energi itu ada ya. Jadi contohnya misalnya pada latihan-latihan atau olahraga sprint ya, yang lari cepat, kemudian latihan kekuatan, dan juga pada saat kompetisi. Jadi memang dipakai untuk performa maksimal seperti itu ya. Jadi perutnya tidak boleh kosong pada training high ini. Nah, kemudian lanjut lagi ada training gut ya. Gut itu seperti sesuai namanya ya, saluran cerna. Jadi bagaimana melatih sistem pencernaan kita itu agar mampu menerima makanan ya selama latihan atau bertanding seperti itu ya. Kalau kayak orang awam seperti kita tanpa ada latihan atau training-training seperti ini, biasanya pada saat kita ikutkan misalnya ikut maraton, biasa tidak kalian merasakan mual muntah saat ikut seperti itu? Pernah tidak? Nah, atau lari cepat dikejar anjing, pasti lepas itu langsung mual muntah. Ada tidak perasaan? Pernah tidak merasakan seperti itu? Pernah. Kayaknya pernah kayaknya ya, karena rata-rata senyum-senyum semua kayaknya. Ya, jadi biasa seperti itu karena kita tidak melatih ini kita saluran cerna kita seperti itu ya. Jadi bayangkan orang yang main sepak bola, bola basket, lari tidak tanpa henti itu, kalau kita yang orang awam pasti sudah mual muntah ya seperti itu. Jadi memang ini adalah salah satu strategi sebenarnya untuk dalam hal periodisasi gizi ya, khususnya di training gut ini ya. Dan kenapa ada training the gut ini ya, itu juga melatih pencernaan kita itu meningkatkan efisiensi penyerapan ya dari gizi, khususnya pada karbohidrat dan juga cairan seperti itu ya. Jadi ketiga hal ini, baik itu training low, training high, dan training cut ini itu dapat merupakan level metabolik dan pencernaan ya seperti itu. Jadi memang tubuh ini dilatih untuk bisa menggunakan cadangan pada saat glukogen rendah, atau pada saat tubuh kita energinya cukup, atau pada saat kita melakukan pertandingan seperti itu. Tapi sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan?
Oke, Saya Ibu. oke, silakan. Kan, tadi sudah dijelaskan tentang training low. Nah, itu kan latihan cadangan dengan kopi rendah. Nah, itu bagaimana Ibu untuk cara melakukan training low itu? Maksudnya bagaimana bagaimana kita melakukan itu? Ibu? Terima kasih. Baik, oke, makasih pertanyaannya ya, bagus sekali pertanyaannya. Tadi Reski ya, ya, baik. Jadi sederhananya dari training low itu adalah kita latihan tanpa sarapan. Itu sebenarnya sederhananya. Maksudnya tanpa sarapan itu kan artinya cadangan glikogen kita itu rendah ya. Itu sederhana yang bisa kita dapatkan sesuai dengan training low. Jadi kalian bisa melakukan latihan tanpa sarapan atau dalam kondisi puasa. Nah, biasanya kalau atlet-atlet atau pengalaman atlet-atlet itu biasanya dia melakukan 2 sesi latihan per hari, ya gitu. Misalnya, sesi pertama itu dia lakukan tanpa asupan karbohidrat. Nanti sesi kedua dia baru apa namanya makan seperti itu, ya. Itu biasanya yang dilakukan oleh atlet seperti itu. Nah, jadi di sesi training low ini atlet-atlet biasanya mengurangi asupan karbohidrat sebelum sesi latihan. Jadi low carb training ceritanya ya, karena melatih supaya nanti tubuh kita itu akan memecah, tadi sudah disampaikan ya, untuk melatih tubuh kita supaya nanti akan memecah bahan bakar atau sumber-sumber energi yang berasal dari non seperti itu, ya. Dan ini juga adaptasi kita juga nanti menghadapi kompetisi kalau misalnya ternyata kita itu adalah atlet jarak jauh atau atlet apa namanya yang ultra endurance yang contohnya kalau yang ultra endurance itu yang di atas 30 menit misalnya sepak bola ya, basket seperti itu dengan training low itu bisa melatih tubuhnya untuk memecah energi yang non glukosa tadi ya. Ya, bagaimana Reski, apakah sudah dipahami? Jadi kalian juga bisa berlatih seperti itu. Misalnya ada yang mania lari, ya kalian bisa melatih seperti itu. Oke, bagaimana tadi penanya? Apakah cukup? Oke, baik. Makasih ya, saya sudah paham. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya ya. Kalau begitu, terima kasih sudah hadir di sini dan juga sudah bersedia mengaktifkan videonya hari ini. Dan sebelum saya tutup, saya ingin mendengarkan mungkin refleksi dari satu orang di antara kalian untuk menyimpulkan atau dan apa namanya menuliskan di kolom chat kalaupun misalnya ada ilmu-ilmu baru yang kamu dapat dari satu atau dua orang yang bisa merefleksikan, bisa open mic atau bisa ditulis di kolom chat. Ayo, siapa yang mau menuliskan refleksinya? Oke, sudah ada yang menuliskan mengetahui konsep periodisasi dengan cara strategis. Oke, mengetahui siklus-siklusnya ya. Luar biasa sudah menulis dan menyampaikan refleksinya. Ingat ya, zat gizi yang efektif adalah zat gizi yang mengikuti konteks periodisasi gizi seperti itu ya, seperti yang kita pelajari sekarang, dan itu harus kalian aplikasikan kalau nanti suatu saat kalian menjadi nutrition coach di suatu tempat latihan olahraga ya, itu harus kalian aplikasikan ilmu ini seperti itu ya. Dan calon ahli gizi itu harus cerdas ya, cerdas dan menganalisis apa-apa kebutuhan atlet yang nantinya akan teman-teman dampingi seperti itu ya. Dan juga ada tambahan mungkin tugas buat kalian ya, pertanyaan refleksi buat kalian. Kalau misalnya tolong dicatat, kalau misalnya kamu menjadi atlet selama 6 bulan ya, dan kira-kira bagaimana cara kamu merancang pola makan, nanti ibu kirimkan di grup mata kuliah ya, dan silakan tulis jawabannya di VLab minggu ini ya. Nah, ibu tunggu jawabannya. Dan alhamdulillah kita sampai di akhir pembelajaran. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.